Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fitri Aizal. Di sini saya akan mereview channel tentang perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara Singapura dan negara Indonesia oleh 7 Mahardika Haryadi dan Heria Lukman Wicaksono. Untuk pertama, perbandingan hukum itu apa sih? Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya, atau membandingkan lembaga hukumnya. Untuk metode yang diangkat karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal, metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dalam mengumpulkan data hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal dari media cetak maupun media internet yang mempunyai korelasi penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi dari umum ke khusus dan interpretasi, yaitu penafsiran dan dalam menganalisis bahan hukum yang ada. Untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi objek perbandingan hukum dalam artikel ini? Menurut saya, dalam artikel ini adalah upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan. Jika di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK. Selain itu juga lembaga kejaksaan dan kepolisian Republik Indonesia saat ini di Indonesia beberapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai garda depan pemberantasan korupsi. Berbeda dengan di tanah air, kalau di Singapura itu hanya memiliki satu lembaga anti korupsi, yaitu CPIB, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau, sebagai pengenah organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian atau melakukan penyelidikan semua kasus korupsi. Di Singapura, regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi dua regulasi, yaitu Prevention of Corruption Act, rumusan delik kasus di kalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik disuap dari KUHP Singapura. Hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah suatu negara bisnis atau negara dagang. Dalam Prevention of Corruption Act terdapat dua pasal, yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 Prevention of Corruption Act, yaitu dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun ditambah dengan klausul yang memperberat pidana menjadi 7 tahun jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan adalah pihak swasta dan pemerintah maupun lembaga badan publik. Maka sesuai dalam pasal 5 dan 6 Prevention of Corruption Act, ancaman pidana yang ditingkatkan menjadi $1.000 atau pidana penjara paling lama 7 tahun yang berlaku kumulatif pada pasal 10 sampai pasal 12 Prevention of Corruption Act mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan pelayanan, melakukan pemasukan sesuatu material atau benda yang merupakan kontrak dengan pemerintah atau departemen badan publik. Sanksi pidana ditingkatkan jika di sini ada delik berkualifikasi yang unsur yang ditambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam Prevention of Corruption Act sendiri ini masih jauh lebih rendah dibandingkan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam pasal 32 ayat 2 Prevention of Corruption Act juga mengatur tentang gratifikasi apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan dibawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang diterima akal, yang jumlah tindak pidananya sebesar 5.000 US dollar atau pidana penjara selama paling lama 6 bulan atau kedua-duanya. Secara umum dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan UU nomor 31 tahun 1999 yang berganti dengan UU nomor 20 tahun 2021, UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang dan lain-lain. Dalam hal ini berlaku lex specialis derogat legi general, yaitu UU terkait sebagai lex spesialis dan KUHP sebagai lex general. Regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilihan pelaku dan tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Hal ini terlihat dari regulasi di Singapura dengan Prevention of Corruption Act. Rumusan delik khusus di kalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dan swasta dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, sedangkan di sisi lain Indonesia dengan KUHP secara umum untuk setiap orang dan UU nomor 20 tahun 2001 untuk delik tindak pidana korupsi dan juga UU nomor 8 tahun 2010 untuk delik pencucian uang. Untuk yang nomor 3 yang terakhir ya, apa yang dibandingkan dari artikel ini menurut saya sendiri adalah perbedaan dari suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang ada baik di Indonesia maupun di Singapura, di mana ada badan hukumnya sendiri, tapi mereka menjalankan tugasnya sesuai landasan hukum yang ada di negara masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.